Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial basis data. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan basis data pada RDBMS. Oke, langsung saja. Pertama kali kita aktifkan di SAMPP Control Panel-nya. Di sini jangan lupa ya, di Apache sama MySQL kalian klik Start. Kemudian kalian masuk ke command prompt. Nah, di sini silahkan kalian masuk ke cd sampp /mysql/bin, kemudian masuk ke mysql -u root. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya ya. Kemudian kita mau mencoba untuk membuat sebuah database, yaitu database perpustakaan yang terdiri dari beberapa tabel. Tabel yang pertama adalah tabel anggota, kemudian tabel penerbit, kemudian pengarang, tabel rak, tabel buku, tabel registrasi buku, kemudian yang terakhir adalah tabel pinjam. Nah, kita buat dulu yang pertama, yaitu create database-nya ya. Create database purpose. Oke. Nah, kemudian kita coba show databases. Nah, di sini udah muncul ya database purpose yang sudah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya tuh kita mau menggunakan database purpose yang sudah kita buat tadi. Caranya dengan mengetikkan perintah use nama database-nya. Database-nya yaitu purpose. Use purpose. Oke, titik koma, kita enter. Nah, di sini udah ada database change. Itu berarti database-nya sudah dirubah ke database perpustakaan dan siap untuk kita gunakan. Nah, yang pertama tadi kita mau membuat tabel anggota. Kita tulis perintahnya adalah create tabel anggota, kemudian terdiri dari fieldnya yaitu ID anggota, tipe datanya adalah integer, kemudian value-nya 20. Nah, di sini ID anggota merupakan primary key. Kemudian field selanjutnya adalah nama anggota. Tipe datanya adalah char, value-nya 20. Kemudian ada alamat, teks, value-nya 50. Kemudian ada nomor telepon, integer 20. Oke, titik koma, query oke. Berarti tabel anggota itu sudah berhasil kita buat. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Kita bisa pakai perintah show tables. Nah, di sini ada sebuah tabel anggota yang berada di database perpustakaan. Oke, kemudian kalau kita mau mengecek struktur dari tabel anggota, caranya ketikkan perintah desc anggota ya. Kemudian enter. Nah, di sini ditampilkan nama fieldnya adalah ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, serta tipe datanya. Kemudian ada nullnya, dia sebagai primary key apa bukan, nah default nullnya apa, ekstranya apa. Itu untuk perintah desc nama tabel.
Kemudian tabel yang selanjutnya yang mau kita buat adalah tabel penerbit. Nah, perintahnya adalah create tabel penerbit. Kemudian field yang pertama adalah ID penerbit integer 20. ID penerbit merupakan primary key. Kemudian field yang kedua adalah nama penerbit. Tipe datanya adalah char 20. Kemudian ada alamat. Tipe datanya adalah teks 50. Kemudian nomor telepon, tipe datanya adalah integer 20. Oke, sudah. Nah, di sini sudah berhasil ya. Tabel penerbit sudah berhasil kita buat di dalam database Perpus. Kalau mau buktinya boleh show tabels lagi. Nah, ada 2 buah tabel yang sudah kita buat. Nah, untuk melihat strukturnya pakai perintah desc. Nama tabelnya adalah penerbit. Nah, di sini muncul struktur tabel dari tabel penerbit. Selanjutnya, kita buat tabel pengarang. Create tabel pengarang. Di sini yang pertama fieldnya adalah ID pengarang. Tipe datanya adalah integer 20 dan ID pengarang merupakan primary key. Kemudian field yang kedua adalah nama pengarang. Tipe datanya adalah char 20. Field yang selanjutnya adalah alamat teks 50. Kemudian nomor telepon integer 20. Oke. Tabel pengarang sudah berhasil dibuat. Kita langsung aja lihat struktur tabel dari tabel pengarang. DSC pengarang. Nah, ini struktur tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian tabel yang selanjutnya adalah tabel rak. Create tabel rak. Field yang pertama adalah kode rak. Kode rak sebagai primary key ya. Integer tipe datanya, kemudian di sini ada primary key. Kemudian field yang kedua adalah lokasi. Tipe datanya adalah teks 50. Oke, kita titik koma. Nah, udah berhasil ya kita buat. Kalau kita mau melihat strukturnya, berarti perintahnya adalah desc spasi nama tabelnya yaitu rak. Nah, di sini tampil struktur tabel dari tabel rak. Oke. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel buku. Nah, tabel buku di sini itu mempunyai relasi dengan tabel penerbit dan tabel pengarang. Nah, jadi nanti sintaknya agak berbeda ya dengan
Yang sebelumnya ada penambahan sintak yaitu foraike. Nah, foraike itu artinya adalah kunci tamu. Nah, kunci tamunya berada di tabel buku yang berasal dari tabel awal. Tabel induknya apa? Nah, kita coba dulu. Perintahnya adalah create buku, create tabel buku. Sorry, kecil semua aja ya. Tabel buku. Kemudian di sini ID buku sebagai primary key-nya. Integer tipe datanya, kemudian primary key. Kemudian field yang kedua adalah judul buku. Judul buku, tipe datanya adalah char 30. Kemudian selanjutnya adalah ID penerbit. Nah, di sini kita tulis dulu karena ID penerbit ini adalah sebagai FK dari tabel penerbit yang pertama kita buat tadi. Kemudian syaratnya adalah tipe data yang kita tuliskan di sini itu sama dengan tipe data yang berada di tabel penerbit. Nah, tabel penerbit tadi di sini ID penerbit adalah integer 20. Maka di sini kita juga tuliskan ID penerbit integer 20. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang field selanjutnya adalah ID pengarang. Nah, ID pengarang tipe datanya apa? Kita lihat dari tabel pengarang. Nah, tabel pengarang di sini ID pengarang tipe datanya adalah integer 20. Maka kita tulis di sini juga integer 20. Kemudian yang selanjutnya adalah tahun buku. Tipe data integer 20. Kemudian ada lagi jumlah buku integer 100 ya, karena jumlahnya nanti ada banyak. Kemudian ada lagi yaitu tanggal pengadaan. Tipe datanya adalah date. Nah, kalau date itu nggak perlu value ya, jadi cukup ditulis aja tipe datanya adalah date kemudian koma. Nah, di sini sintak foraike-nya kita masukkan. Pertama adalah tulis foraike. Foraike, apa yang menjadi foraike? Tadi adalah yang menjadi foraike adalah ID penerbit ya. ID penerbit diambil dari tabel penerbit kan. Jadi kita tulis di sini ID penerbit. Nah, tipe datanya udah nggak usah ditulis lagi. Nah, di sini adalah references. References. Nah, seperti ini tulisannya. Reference ke apa? Tabelnya yaitu penerbit. Kemudian di penerbit primary key-nya apa yang jadi foraike tadi adalah ID penerbit. Oke. Kita koma. Nah, satu foraike sudah kita buat. Kemudian yang kedua tadi adalah ID pengarang. ID pengarang itu berasal dari tabel pengarang kan. Nah, maka kita tulis dulu foraike ID pengarang reference ke tabel
pengarang. Nah, tabel pengarang tadi FK-nya di sini ID pengarang. Nah, PK primary key dari tabel pengarang adalah ID pengarang. Oke, ID pengarang kita tulis di sini. Kemudian sudah selesai, titik koma, kita enter. Oke, di sini sudah query oke. Kita coba DESC buku ya. Nah, di sini muncul bahwa ID buku itu adalah primary key, kemudian di sini ID penerbit itu key-nya adalah tertulis mul, kemudian ID pengarang juga tertulis mul. Oke, ini menandakan bahwa tabel buku itu terdapat relasi dengan ID penerbit di tabel penerbit, kemudian ID pengarang di tabel pengarang. Oke, kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel rek buku. Perintahnya adalah create tabel rek buku. Kemudian yang pertama adalah fieldnya nomor rek, no rek. Tipe datanya adalah integer. Dia primary key ya, primary key. Kemudian di sini ada ID buku. Nah, di dalam tabel rek buku itu berelasi dengan tabel buku, maka di sini kita tulis nama fieldnya adalah ID buku. Tipe datanya adalah integer 20. Kemudian selain ke tabel buku, rek buku itu juga berelasi dengan tabel ra. Nah, tabel ra itu primary key dari tabel ra adalah ini ya, kode ra. Nah, kode ra kita tulis di sini. Kode ra. Jangan lupa untuk tipe datanya harus sama ya. Di sini integer 20, maka di sini juga ditulis integer 20. Kemudian ke sintak dari foreke tadi. Kita tulis dulu. Saya tulis besar ya biar kelihatan. Foreke. Kemudian ditulis forekenya di tabel rek buku tadi apa? ID buku. Kemudian reference. References ya. Reference ke apa? Tabel buku. Nah, di tabel buku primary key-nya apa? ID buku. Oke. Kemudian yang kedua adalah foreke. Foreke ke kode ra. Nah, kode ra references ke tabel ra ya. Nah, di sini primary key dari tabel ra adalah kode ra. Oke, kita tutup, titik koma, enter. Oke, query oke. Kemudian kita coba show tabel dulu ya. Show tables. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel anggota, tabel buku, tabel penerbit, tabel pengarang, tabel ra,
dan tabel rek buku. Nah, kita lihat struktur dari tabel rek buku yang sudah barusan kita buat ya. DSC rek buku. Ya, ini muncul bahwa rek buku itu sebenarnya cuman punya satu ID. Sebetulnya rek buku itu cuman punya satu field ya, yang namanya nomor rek, dan dia juga sebagai primary key. Kemudian yang ID buku dan kode rak ini merupakan foreign key dari masing-masing tabel induknya. Kalau ID buku itu merupakan foreign key dari tabel buku, kemudian yang kode rak itu merupakan foreign key dari tabel rak. Oke, kemudian yang terakhir kita buat tabel pinjam. Nah, create tabel pinjam. Nah, di dalam tabel pinjam ini juga ada relasi, yaitu ke tabel anggota dan ke tabel buku. Jadi nanti foreign key-nya ada 2 ya. Kita buat pertama dulu, fieldnya adalah kode transaksi. Tipe datanya adalah integer 20 dan dia merupakan primary key. Kemudian, nah ini ID anggota, kita tulis dulu. Tipe datanya adalah integer. Jangan lupa kode integer ini harus sama dengan ini ya. Saya cari dulu tabel anggota. Nah, ini tipe datanya adalah integer 20 di dalam tabel anggota. Jadi di sini harus sama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ID buku. ID buku ini nanti akan merelasi ke tabel buku. Nah, tabel buku saya lihat di sini nih ya. Tipe datanya adalah integer 20. Nah, kita lihat. Kemudian kita tulis di sini integer 20. Lalu tanggal pinjam, tipe datanya adalah date. Tanggal kembali, tipe datanya adalah date. Kemudian denda. Denda tipe datanya adalah teks. Teks 200. Kita buat value-nya agak panjang karena denda itu kan mungkin bisa nggak ada, bisa ada tapi nanti banyak. Jadi kita kasih tempatnya juga banyak, 200. Kemudian kita koma dulu ya. Nah, di sini tadi karena di sini ada ID anggota, kemudian di sini juga ada ID buku, maka kita buat foreign key-nya ke tabel induk. Foreign key ke tabel buku. Pertama dulu ID buku, reference ke tabel buku. Primary key-nya adalah ID buku. Oke. Kemudian foreign key yang kedua yaitu anggota. Foreign key
ID anggota, referen, just reference ke tabel anggota. Tabel anggota kita ambil primary key-nya adalah ID anggota. Oke, titik koma, kita enter, query oke. Nah, sekarang kita coba lihat struktur dari tabel pinjam. DESC, kemudian spasi nama tabelnya yaitu pinjam. Nah, di sini udah ditampilkan struktur dari tabel pinjam. Itu ada kode transaksi, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Beserta tipe data, null, apakah dia primary key atau foreign key, kemudian defaultnya null atau not null. Itu ya. Kemudian yang terakhir kita coba show tables untuk menampilkan semua tabel yang sudah kita buat di dalam database perpustakaan. Nah, di sini sudah berhasil kita buat 7 tabel ya. Yang pertama tabel anggota, kemudian tabel buku, tabel penerbit, pengarang, pinjam, rak, dan rek buku. Nah, untuk melihat relasi dari ERD tabel yang sudah kita buat di database perpustakaan, itu caranya kita buka phpMyAdmin ya. Melalui phpMyAdmin kita lihat ERD-nya. Nah, caranya seperti ini. Oke, caranya gimana? Caranya kalian buka web browser kalian, kemudian ketikkan di sini localhost /phpMyAdmin. Nah, kayak gini ya. Oh, sorry. Ini karena connect sama internet ya. Nah, atau boleh localhost dulu. Kemudian klik di sini phpMyAdmin. Nah, di sini ada banyak database yang ditampilkan dari PC yang kalian gunakan. Tadi kita sudah memakai, yaitu sudah buat database perpus. Nah, diklik saja. Di sini ada tabel-tabel yang sudah kita buat melalui command prompt tadi. Kemudian kalau kita mau melihat relasi antar tabel, itu caranya diklik perpusnya, kemudian more, kita klik designer. Nah, di sini muncul tampilan ERD designer dari database yang sudah kita buat tadi. Kita rapikan dulu. Kalau penerbit itu punya relasi dengan buku. Kemudian buku itu mempunyai relasi dengan pinjam dan pengarang. Nah, sebentar. Ini harusnya taruh di sini saja. Nah, biar agak rapi dan kalian nggak bingung ya. Nah, seperti ini. Jadi, buku itu punya relasi dengan penerbit, buku punya relasi dengan pengarang, kemudian buku juga punya relasi dengan pinjam, buku juga punya relasi dengan rek buku, kemudian rek buku itu mempunyai relasi dengan rak, pinjam punya relasi dengan anggota.
ya. Jadi itulah yang dinamakan pembuatan database pada RDBMS. RDBMS itu adalah relation database management system. Jadi antar tabel itu saling mempunyai relasinya tadi dibuat melalui foray key. Oke, sampai di sini dulu. Semoga paham dan bermanfaat. Tetap semangat ya, dimanapun kalian berada. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.